Sukses dan tidaknya kita di dunia, sukses tidaknya kita di akhirat, kita bisa nilai daripada sholat kita. Musyawarah ini, jadi abah betul merasa pandai, abah betul merasa pintar. Diarani musyawarah itu podo gobloke, podo gendenge, podo ora isone. Nak podo ana goblok niku 5 mawon goblok, insyaallah ndadeke ngerti. Pada dasarnya kula didik panjenengan, aku ora pengin panjenengan iku pinter. Ning abah pengen panjenengan dadi wong sing ngerti. Ngoten nggih. Sekali lagi, abah mendidik panjenengan ora pengen jenengan dadi wong pinter. Ning abah pengen panjenengan dadi wong ngerti. Ngerti ngrasa nglakoni. Nek panjenengan sedaya niku dadi wong ngerti, insyaallah dalane lurus. Mboten ajeng nglampahi sing mboten. Benten nek panjenengan niku dadi wong ngerti, dadi wong pinter-pinter ngapusi, pinter korupsi, pinter segala-galanya. Lah mula niku panjenengan sedaya nak berdoa, ampun seneng dadi wong pinter, ning seneng dadi wong ngerti. Selajengipun monggo kita musyawarah kanthi kita buka asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak panjenengan sedaya berpegang teguh pada ingkang kula waos, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa insyaallah panjenengan senantiasa pasrah diri. Napa ingkang panjenengan gadahi niku hake Gusti Allah. Napa kemawon? Tubuh, roh, nyawa, harta, anak, istri, napa mawon ingkang wonten donya niku sedaya niku kagungan Gusti Allah. Kula lan panjenengan musaderma hanya mung dititipi kemawon. Jadi boten pantes nah kita berpegang pada inna sholati, kita tidak akan menjadi orang yang takabur, tidak menjadi orang yang sombong. Karena napa? Isin kula lan panjenengan sedaya. Malu rasanya kalau kita menggunakan kesombongan. Isin rasanya kita menggunakan sifat riya takabur. Riya sombong takabur niku mboten pakane panjenengan, ora hake panjenengan. Ning niku hake Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng meningkatkan iman, Islam, ihsan, takwa kita dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi napa? Kanthi bagusi salat kula lan panjenengan sedaya. Baik dan buruknya kita, sukses dan tidaknya kita di dunia, sukses tidaknya kita di akhirat, kita bisa nilai daripada salat kita. Salat adalah jaminan surga untuk kita semuanya. Salat jaminan kita untuk tiket untuk menuju Gusti Allah Ta'ala. Rasulullah dawuh, sapa wonge sing gelem salat tepat pada waktunya, ora ngendi-ngendi, ora mengko-mengko, imbalannya itu luar biasa. Kita bisa langsung bertatap muka besok di yaumil kiamah. Kita bisa diizinkan untuk bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Latine panjenengan sedaya kok ora iso ngreksa salat, ora iso bagusi salat. Yo aja berharap wajah Allah seperti apa. Tidak boleh, karena Allah sudah berjanji kanggone umat-umatku nek iso netepake salat tepat pada waktune, besok bisa melihat wajah dan bentukku. Ngaten, niku dari Allah. Lah mula punika tujuan daripada Putra Setia niku bagusi salat. Nggih, bagusi salat.
rugi-rugine wong niku nek wis mboten salat. Salat niku ingkang utama. Makane pripun carane saged sukses dalam segi karir, sukses demi usaha, sukses demi rezekinya. Kuncinya mung setunggal to, salat. Tidak perlu kita ke dukun, tidak perlu kita semedi ke makam dan lain sebagainya. Itu tidak dadeke kemusyrikan kula lan panjenengan sedaya. Dosa ingkang paling gede tidak dan lain adalah musyrik. Pengen sukses kita benahi sholat kita. Nah, di kehidupan jenengan kok tasih blangsak, tidak ada mboten enten kesejahteraan, koreksi. Biasanya berapa sih kalau kita di dunia itu rezeki sudah susah, kehidupan sudah sulit. Haruskah kita terus kita menjalankan sholat malam dan lain sebagainya kok juga belum bisa, rezeki itu atau kehidupan kita belum makmur. Coba koreksi bagaimana sholat kita. Nek sholate panjenengan iku sampun saya Allah Gusti, sholate kula iki sampun tukmanina, sampun tertil ya Allah. Kok dereng panjenengan kabulke dongane kula kula seniki. Koreksi yang kedua, sudahkah kita takdim kepada orang tua dan guru kita? Ngaten. Niki dua hal. Kalau kehidupan kita belum bisa makmur, rezeki kita seret, hanya dua hal yang kita koreksi. Sholat kita bagaimana? Kalau memang sholatnya panjenengan itu sampun sae, koreksi yang kedua, tindakan kita kepada waliden, apakah kita sudah bisa membahagiakan beliau, ataukah justru kita sering menyakiti hati beliau? Dua hal. Kalau kula lan panjenengan sedaya niki sudah bisa dua hal, iso ngreksa sholat, saged ngreksa menyayangi kepada orang tua kita waliden, niscaya tidak ada kesulitan dunia, walaupun sampai akhirat tidak Allah akan mempersulit kita. Dua hal. Makanya monggo, dua hal kita perbaiki, dua hal kita jalankan. Jelas nggih? Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niku kalebet orang yang senantiasa mencintai waliden, takdim kepada waliden. Membahagiakan kedua orang tua kewajiban kita. Sekarang kita belum bisa membahagiakan orang tua kita dengan harta yang berlimpah. Kita bahagiakan dengan akhlakul karimah. Dengan cara akhlakul karimah, insya Allah orang tua kita bisa bahagia, orang tua kita bisa senang. Itu ganjaran luar biasa. Jadi monggo kita tingkatkan kasih sayang kepada orang tua. Nek sampean iso mencintai kepada pacarmu, sampean harus bisa melebihi cintamu kepada pacarmu, harus bisa lebih besar kepada orang tuamu. Ingat, surgamu sak pinter-pintere awakmu, sak cerdas-cerdase awakmu, sak soleh-soleh awakmu, sak hebat-hebate dirimu. Nek isih wani karo wong tua, isih wani bantah karo wong tua, niscaya saja tidak akan pernah kamu masuk surga. Jangankan masuk surga, aroma surga tidak akan pernah kamu dapat dan tidak pernah kamu cium. Kunci. Makanya monggo bahagiakan orang tua kita. Jangan pernah kita menjadi menangiskan orang tua. Dawuhe Nabi Muhammad, sapa wonge sing nangiske wong tuane nganti wong tuane kuwi nibake loh satu tetes, sampean kedah siap-siap kudu wani gendong, wani nanggung dosane wong sak dunya. Iku sak tetes dari air mata orang tua kita. Lah nek wong tuane dhewe iku geru-geru sampai nangis akeh. Berapa kali berapa kali dosa yang kita harus emban. Ngoten nggih. Monggo Abah mendidik kalian tidak ingin sekalian menjadi pintar, tapi Abah mendidik kalian agar menjadi wong sing ngerti. Terutama yang Abah inginkan, ayolah kita benahi sholat kita. Sukses dunia kita kuncinya di sholat. Sukses di kubur besok kita kuncinya juga di sholat. Kunci surga juga sholat. Jelas nggih? Monggo kita bahagiakan orang tua,
sambil membenahi sholat kita. Jangan biarkan orang tua kita susah, jangan biarkan orang tua kita menangis. Kalau dalam hukum Islam, ini hukum Islam ini jangan. Tapi saat ini kadosipun kok jarang. Hukum Islam itu mengatakan apabila anak lanang ini dibujuk, kemudian anak lanang ini buta, untuk sesasi ini untuk 2 juta. Itu 1 juta untuk istri kita, 1 juta untuk orang tua kita. Kira-kira ono ora saiki? Enten mboten? Mboten enten to? Paling setahun sekali niku nak pendak bodoh paling maringi 500 niku tok bejo banget. Kadang-kadang 300.000 ngoten niku anake telu digawa kabeh, monggo disangoke putune 100 entah. Kadang-kadang kita masih merepotkan kepada orang tua kita. Wis duit sangono dikeke mbok tak lha ono telo sing glundung gede-gede menawa sapa ya ki mau apa wong. Tak gone ya Mas. Arep ora entuk ya anake, entuk ya anake. Ingat, andai pun di dunia ini ada keramat yang paling ampuh, andai pun di dunia ini itu paling ada orang yang canggih, yang ahli, yang doanya mustajabah, seimbang dengan waliullah, tidak bisa mengalahkan doa-doa orang tuamu. Andai pun di dunia ini tuh ada cinta sejati, ya, tidak ada tandingannya. Kalian yakin nggak di dunia ini ada cinta sejati seperti kayak istri kita, pacar kita? Mas, cintaku padamu sejati. Enten mboten? Enten mboten kita cinta sejati nanti? Nek kalau benar-benar cinta sejati, sampai pacari, sampai pada itu pasti tidak pernah marah. So, di wajahmu kayak ngono paling lesu. Ya, tapi orang tua kita sakiti hatinya, kita padak-padake. Dendam ndak orang tua kita? Selalu memaafkan. Apapun keadaan orang tua kita, senakal-nakal kita, sembeling-beling kita, beliau tetap mendoakan, tidak pernah dendam, malah justru setiap bangun dari tidurnya dan tahajudnya, dia meminta untuk keselamatan kita, untuk kesuksesan kita, sukses dunia dan akhirat. Apa orang tua yang kita dapat? Andai pun toh kita sukses, kita kaya, kita jaya, orang tua kita hanya mendapatkan kalau anaknya kaya, tidak pernah mendapatkan apa yang kita dapat. Justru kita tuh selalu menyusahkan orang tua. Di saat dia belum sukses tetap masih menyusahkan. Di saat kita sukses pun kita selalu menyusahkan orang tua kita. Bahkan kalau di saat kita sukses, orang tua kita layaknya sebagai babu, layak sebagai pembantu, kita suruh. Masya Allah. Jadi kita jangan bahagiakan orang tua, jangan pernah menyuruh orang tua kita. Tidak boleh, nggak boleh. Bisanya kita itu hanya selalu membahagiakan dan buat beliau itu tersenyum. Jadilah anak yang takdim pada orang tua. Andai pun kamu suatu saat bisa mencintai, bisa menyayangi orang tua, istrimu, kamu harus bisa mencintai lebih daripada istrimu terhadap orang tua kita. Ingat, sukses kalian itu Anda ada di doa orang tuamu. Jangan pernah menyakiti hati orang tuamu. Jangan buat beliau itu kesal. Buat beliau itu tersenyum. Insya Allah, apabila kita senantiasa buat beliau itu tersenyum dan bahagia, tidak ada hambatan satupun, tidak ada halangan satupun di dunia hingga di yaumil qiyamah. Contoh Abah selalu dalam hati saya ingin selalu rasanya menuruti keinginan orang tua kita. Ingin sekali. Kalau bisa, apapun kehendak keinginan orang tua, Abah selalu ingin menuruti kehendaknya, gitu. Kenapa Abah selalu takdim pada orang tua? Kita lihat dari beliau mengandung kita, dari mulai 1 bulan hingga 2 bulan, hingga kita sampai dilahirkan di dunia, kita tetap selalu merepotkan dan menyusahkan beliau.
belum cukup sampai di situ. Kita dilahirkan di muka bumi. Orang tua kita tak berhenti. Siang dan malam tidak pernah tidur. Selalu menjaga, menemani, mengganti popoknya, mengganti dan lain sebagainya. Sudah dewasa pun kita masih tetap merepotkannya. Membiayai sekolah dan membiayai apa saja. Masih tetap merepotkannya. Terus apa yang kita bisa berikan untuk orang tua kita? Harta kita, hasil kerja kita tidak bisa menutupi kebaikan daripada orang tua kita. Hasilmu kerja seumur hidupmu kita berikan kepada orang tua untuk menebus kebaikannya belum bisa. Ditambah kalau memang orang iso tak tambah nyawaku, tidak cukup. Hasil kerjamu dan nyawamu diberikan orang tua tidak bisa cukup. Kebaikan orang tua kita tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, tidak bisa diukur dengan apapun. Tugas kita, tugas santri putra setia untuk selalu membahagiakan orang tua. Apapun caranya. Kita tidak bisa membahagiakan lewat harta. Paling tidak kita bahagiakan dengan akhlak. Turuti, ikuti saran orang tua. Kalau memang itu baik, jalankan. Kalau orang tua kita menyeru buruk, kita ingatkan. Ojo nggak tak kandani mah tidak, kita ingatkan. Ya, dua hal tersebut Abah titipkan untuk kalian semua. Takdim pada orang tua, benahi sholatmu. Sholat itu juga penting. Saking ketakutannya Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat, ya sahabatku, besok di akhirat nanti banyak umatku yang bakal kejebul neraka. Sahabat Nabi bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Akeh umatku sing ahli sholat, ahli ibadah, ning ora ikut ganjarane. Loh, kok sakit ngoten ya Rasulullah? Soalnya sholatnya banyak melakukan tidak pas dan banyak melakukan kebatalan-kebatalan. Sholat, doanya, rukuhnya, sujudnya tidak memakai pakemnya sholat. Itu yang menjadikan kita banyak umat Kanjeng Nabi sing jebur ning dalam neraka-Ni Gusti Allah Ta'ala nantinya. Begitu semua santri-santriku, mugi-mugi kula lan panjenengan iki kalebet anak kelebet dalam catatane Allah anak ingkang soleh. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet anak yang senantiasa bisa membahagiakan orang tua kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kalebet umat Kanjeng Nabi sing utama. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ahli sholawat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi ana sehat zahir, sehat batin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki termasuk dicatat Gusti Allah ahli jannah. Mugi-mugi bak ibune kula, bapake kula lan panjenengan sedaya senantiasa ditambahke umure, dijaga kesehatane, ditambahkan rezekine, ditebike saking balak sengkolone. Mugi-mugi bapak ibune lan kula sedaya niku kalebet ibu lan bapa ingkang sukses dunia atal akhirat. Mbok bilih bapak ibune kula wonten ingkang rumini kula panjenengan senantiasa mugi-mugi bapak ibu kula dibahagiaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan terakhir mugi-mugi dungane kula wau kali panjenengan niku kula nggih boten ngertos dungane panjenengan ingkang jenengan suwun, mugi-mugi Gusti Allah tansah ijabah. Amin. Yang terakhir terus nih, kok terakhir terus nih, nak sakit mintalah ampun kepada orang tua dan guru kita itu jangan nunggu 1 tahun, ambillah satu minggu sekali. Siji jaluk ngapura, loro njikuk berkah lan barokah. Mak nyuwun pangapunten, kula pilih dalem kathah nyusahake
kira sakit bahagia panjenengan dalam nyuwun pangapunten anu 1 tahun ya dosamu karo wong tuamu ya tidak terbendung. Nah, kena sampai pengen nuruti Kanjeng Nabi niku Rasulullah niku mengajarkan seminggu sekali sowani orang tuamu, njaluk ngapura lan jika berkah lan barokah. Ngoten nggih. Nah, niki enten pertanyaan apa mboten? Nah, mboten. Monggo mangke ditutup. Enten pertanyaan saking Santri Putrastia. Cukup nggih? Cukup. Muga-muga sedaya niki kula lan panjenengan sedaya senantiasa ditetapake iman Islam ihsanipun. Diberi kesabaran dunia, kesabaran akhirat. Mungkin kula lan panjenengan ditebihake saking fitnah dunia, fitnah akhirat. Mungkin kula lan panjenengan kalebet wong sing mensyukuri nikmate Gusti Allah, mboten termasuk orang yang senantiasa mengingkari nikmate Gusti Allah. Mungkin kula lan panjenengan sedaya saged ngrungkepi estu-estu ning makna kula lan panjenengan sedaya saged manah mancep to wonten pikiran batin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mung niku tok senjatane kula lan panjenengan sedaya kalimat tauhid niku mugi-mugi saged nemani awake dhewe di saat kula awake kula niku lan kesawajenan gesang utawi pecah mangke saged netepi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiahi kagem Mbah Gondom Fatihah. Mugi-mugi kula lan panjenengan wasilah Fatihah niki nyogo kula panjenengan tajak nyogo Mbah Gondom. Tak disapa kanthi Fatihah muga awake dhewe kecipratan karomahipun ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Gondom sekalian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang nomor kali kita